Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kami datang, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk kami mendengarkan suara-Mu melalui renungan firman-Mu saat ini. Mari berfirmanlah Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami. Roh Kudus urapi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, beroleh kasih karunia Tuhan lebih lagi, bagian kedua. Titus 2 ayat 11 menulis, karena kasih karunia Tuhan, Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan akan dinyatakan semakin melimpah dalam hidup kita ketika kita mampu menjaga perasaan roh Tuhan. Hal selanjutnya supaya kasih karunia Tuhan ditambahkan lebih besar dalam hidup kita adalah yang kedua, kita harus memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan adalah bukti bahwa seseorang memiliki kerendahan hati. Firman-Nya dengan tegas menyatakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6b menulis. Kita harus menyadari keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Namun tidak sedikit anak Tuhan yang lebih membanggakan diri sendiri, mengandalkan kekuatan dan kepintaran dalam menghadapi setiap permasalahan hidup, serta menganggap bahwa semua keberhasilan dan kekayaan yang diraihnya adalah hasil usaha sendiri, bukan karena Tuhan. Apakah yang menjadi bukti bahwa kita tunduk kepada Tuhan? Ialah bila kita hidup seturut kehendak-Nya. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Kehendak-Nya dinyatakan melalui banyak cara. Di antaranya khotbah yang disampaikan para hamba Tuhan, firman yang kita baca melalui renungan, peristiwa atau kejadian yang terjadi, ataupun Tuhan berbicara secara langsung. Maka dari itu firman-Nya menulis, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7 menulis. Ingatlah di dalam nama Tuhan Yesus kita diberi kuasa untuk melawan dan mengalahkan iblis dengan segala tipu dayanya. Namun apabila kita hidup seenaknya tanpa mengindahkan firman-Nya, berarti kita sedang melangkah keluar dan semakin menjauh dari kasih karunia Tuhan, sehingga kita akan menjadi sasaran empuk iblis. Sebaliknya bila kita hidup dalam ketaatan, kasih karunia Tuhan akan semakin ditambahkan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan bila kita menginginkan kasih karunia-Nya lebih lagi dinyatakan atas kita. Sebab di dalam firman-Nya menulis, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Mazmur 33 ayat 18. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Keluaran 33 ayat 19b. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi menginginkan kasih karunia Tuhan kita peroleh di dalam hidup kita dengan cara memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk kami memiliki penundukan diri kepadamu. Mampukan kami berjalan seturut firman-Mu. Mampukan kami melakukan setiap apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami diarahkan, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hidup kami tunduk kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari ini. Dan berkati para pendengar dengan segala kerinduan, cita-cita, pergumulan, masalah yang dihadapi. Tuhan, Engkau pembuat mujizat, Engkau yang akan menyatakan mujizat-Mu. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.